pagi yang cerah. Pagi ini Pak. Iya betul. Andre suka berlari-lari. Berlari-larinya Andre bukan kaki-kaki. Jadi pagi yang cerah itu adalah cuaca yang bagus karena sinar matahari sangat sehat sekali untuk tubuh kita. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, tadi Bapak kira-kira bilang apa nih, cahaya apa? Matahari. Cahaya matahari, manfaatnya Untuk badan. untuk badan. Pintar sekali Pak Haris. Nah, hari ini kita akan membahas sifat-sifat cahaya matahari. Oke, tepuk tangan cukup dulu. Nah, sekarang sebelum kita mulai, supaya pembelajaran kita bermanfaat, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, coba kalian lihat di depan kalian nih yang tadi Farid mainin. Ini namanya apa? Coba dibuka di maka dibuka punya ini. Asahan, salah. Coba dibuka tuh, bisa bukanya enggak? Saya udah gede masa nggak bisa buka. Ini belum bukain enggak? Itu apa coba Farid namanya? Ini teropong. Salah. Itu buat nyimpen makanan. Toples. Toples tuh Farid. Nah ini ada tuh namanya apa buat ngaca-ngaca? Kaca. Kaca berat atau Cermin. Nah ini dia mau minum. Jangan. Jadi air dari keran. Nah ini ada gelas apa botol plastik berisi air. Nah kalian penasaran nggak ini buat apa sih Pak? Enggak. Paling udah penasaran. Karena di air biasanya buat minum. Mandi, buat minum. Sekarang kita bakal bereksperimen pakai alat-alat di sini. Ada percaya nggak kita bisa eksperimen pakai alat kayak gini? Enggak. Nggak percaya? Oke, kita buktiin pertama. Kita akan, kan tadi udah bilang kita akan belajar sifat cahaya. Jadi kita akan belajar sifat cahaya pertama, yaitu cahaya dapat dipantulkan. Sebelumnya siapa yang pernah bercermin? Andre suka bercermin. Andre kalau lagi cermin apa aja yang kelihatan di cermin? Ini lah, semoga. Muka bintang. Kalau Farid kalau di cermin kelihatan apa? Apa yang kelihatan? Nah ya, jadi cermin itu memantulkan apa yang ada di depannya. Salah satunya adalah cahaya matahari. Nah sekarang kita simulasikan cahaya matahari itu adalah sensor pakai HP ini. Siapa yang mau mencoba? Ayo, siapa yang mau? Farid, coba Farid. Andre, perhatikan dulu ya Andre, ini paling mau coba nih. Nih, lihat. Oke, sudah cukup bermainnya? Sudah. Oh, coba Farid tolong pegangin cerminnya. HP-nya senternya. Karena Andre bantuin Farid supaya pegangin. Nah, sekarang siapa yang mau megang cermin? Dua. Nggak boleh satu-satu. Coba. Nah, Andre arahkan cerminnya. Coba agak jauhan. Agak jauhan dong, agar berjarak. Oke, pintar. Coba apa yang dilihat? Apakah cahaya yang memantul dari center tadinya kan ke sini, tapi kena muka Andre udah cerah, berarti cahaya dapat dipantulkan. Kalau gini? Kalau itu namanya slow. Oke, Andre jangan dari itu bahaya, nanti makanya bisa sakit. Oke, selanjutnya. Siapa yang mau mencoba lagi? Hari mau coba pakai apa? Oke, itu namanya pulpen. Nah, kalau pakai pulpen, kita bakal mencoba nama sifat cahaya itu cahaya dapat dibiaskan. Nih, sekarang Farid lihat, Anda lihat, dan sama lurus ya lurus. Sulap. Pokoknya mau sulap. Kita bakal sulap. Kalau kita sebab buka, ini bakal sedikit bengkok. Kita ada dia sedikit aja, tidak banyak. Nih, lihat. Jadi agak jadi kita namanya sulap. Jadi ini bukan sulap tapi ada tekniknya namanya cahaya dapat dibiaskan. Jadi salah satu sifat cahaya itu cahaya dapat dibiaskan. Jadi kalau misalnya di sini pulpennya kecil pas kena air jadi lebih besar itu namanya cahaya dapat dibiaskan. Bengkok mana Pak? Itu bengkok tuh jadi bengkok. Nah kalau pulpennya dilurusin jadi lebih gede. Nah ya itu namanya cahaya dapat dibiaskan. Kalau ini Jadi nggak jatuh
Oh iya ya. Lupa. Ayo coba sekarang kita coba sekarang. Andre coba mau coba yang mana lagi? Ini. Itu namanya toples bolong. Apa teropong? Ya biasa. Tapi kalau teropong dia bisa zoom. Nah sifat cahaya yang ketiga itu adalah cahaya dapat merambat lurus. Oke, sebelumnya Bapak mau tanya. Yang pertama tadi sifat cahaya itu apa, Farid? Jawab dulu kalau mau main. Cahaya itu ini pantul, jadi pantul kan. Oke, pintar pan silakan main kalau jawab. Nah, selanjutnya Andre, sifat cahaya kedua itu cahaya apa? Dibiaskan. Saya dapat dibiasakan pintar. Ayo kita main. Nah, udah mana sebentar sekarang kita lanjut. Ada tadi Andre mencoba yang ini, sekarang coba Farid kalau senterin. Nah, Andre pegang di sini. Farid pintar ke arah lubang yang di sini. Nah, kan lurusnya. Nah, lihat cahayanya tembus dah ke belakang. Betul jadi lebih terang nggak? Nah sekarang coba kalau Bapak tutup profesor pakai ini. Cahaya terus nggak kelihatan. Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa? Kehalang benda. Pintar Farid. Jadi cahaya dapat merambat lurus ketika tidak ada benda yang menghalangi dari bendanya. Makanya kalau misalnya kita tutup pakai karton di sini, cahaya tidak dapat merambat karena ada karton dan Andre. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Nah, sifat cahaya yang terakhir, nih, Bapak punya tutup toples. Warnanya apa ini? Putih. Putih atau bening atau transparan? Transparan. Enggak masuk. Bening. Oke, bening transparan. Ya, sifat cahaya yang terakhir yang keempat itu namanya cahaya dapat menembus benda bening. Ini karena punya bening, kalau misalnya kita senterin gelasnya nih. Mari perhatikan ya. Boleh saja perhatikan. Nih. Botolnya kelihatan cerah? Terkena sinar mataharinya? Iya boleh dilihat dari sini kalau penasaran diikutin. Silau nggak? Kalau silau berarti cahayanya berhasil menembus benda bening. Bapak coba gantian. Enggak. Kenapa? Oh. Oh enggak, kalau nggak mau berubah. Ya tadi berubah posisinya. Oh. Coba lihat nih. Silau nggak baru? Di sini dong. Oh. Silau. Silau. Coba kalau sekarang. Aduh. Coba lagi. Lihat lagi. Silau nggak? Enggak. Kenapa nggak silaunya? Ada hitam. Benar, karena ini bukan bening. Jadi sifat cahaya yang terakhir yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Oke, Andre perhatian. Oke, setelah ini Farid tahu tertawa Farid. Aduh, kasihan banget Farid, nanti kita sama-sama belajar. Nah, dari tadi Bapak mau tanya, apakah kalian sudah memahami sifat-sifat cahaya? Ya. Sudah. Udah paham benar? Udah, kalau Bapak mau kasih tugas. Ya belum paham. Ada belum. Nggak apa-apa, tugasnya gampang nih. Tugasnya cuma ada di kertas kecil ini. Ini tugasnya kecil begini doang, satu untuk berdua, oke paham? Jadi nanti tugasnya kalian bakal berkeliling di keluar kelas, kalian bakal entah kalian mau ke toilet, kalian mau ke taman, kalian membuktikan atau mencari contoh sifat-sifat cahaya di kehidupan sehari-hari. Misalnya nih Bapak kasih contoh, kalian mau ke jalan-jalan ke kamar mandi, di kamar mandi kan ada cermin, berarti cahaya dapat apa? Cahaya dapat cermin Dipantulkan, benar. Oke, ini tugasnya kayak gitu kurang lebih. Nah, kalian temukan 4 sifat cahaya, paham? Oke, mungkin ayo kita sama-sama jalan. Jalan. Di belakang kan ada microcing. Ayo coba kita mau kemana dulu anak-anak? Ini Pak. Ini apa sifatnya apa? Tembus Pak, dia Pak. Coba kira-kira itu sifat cahaya yang mana? Yang dapat merambat lurus Pak. Dapat merambat lurus atau menembus benda bening? Farid, diam ya Farid. Coba bantu Andre untuk menjawab pertanyaan Bapak. Benda bening. Menurut Farid itu benda bening atau merambat lurus? Alhamdulillah. Ya rahmatullah. Ya rahmatullah Farid. Coba menurut Farid itu apa? Itu bungkus benda bening. Menembus benda bening. Menembus benda bening atau ini coba aja ada Farid. Menembus benda bening.
Benar, oke benar lanjut, ayo lanjut kita mau Tapi kemana mantul lagi? Pak, soalnya ada saya itu Pak di depan. Tuh ada Andre. Coba kita foto dulu. Oh iya mantul ya, berarti cahaya dapat dipantulkan juga ya. Oke coba lanjut, berarti sisa 2 lagi sifat cahayanya. Kita mau kemana lagi nih? Kolam renang. Kita kuburin bapaknya, bapaknya belok, bengkok. Ayo kita mau kemana lagi? Andre hati-hati ya Andre. Aduh. Ayo sekarang kita mau ke praktek apa lagi nih? Cahaya apa? Cahaya yang itu, Yang mana yang tadi? Apa yang di botol? Ayo, cahaya dapat biaskan pintar. Coba gimana contohnya? Terang di sini. Iya benar. Terang tembok. Oke betul Andre. Oke ayo boleh kita kembali ke kelas yuk. Karena semuanya udah. Oke anak-anak gimana setelah kita bermain keluar kelas tadi? Pada seru nggak? Seneng nggak? capek. Capek Andre seneng nggak? Seneng tapi capek. Jadi mau capek apa mau seneng? Dulunya. Keduanya oke nggak apa-apa. Nah setelah kalian melihat contoh di luar tadi, Bapak mau tanya nih, kira-kira matahari itu berarti sifat-sifat matahari berarti penting atau enggak? Penting Contohnya kenapa? untuk tumbuhan. Untuk tumbuhan, untuk apa? Fotosintesis. Fotosintesis. Benar, Pak Ari. Coba kalau tanya pentingnya kenapa? Untuk berjemur. Untuk berjemur, oke benar. Nah jadi anak-anak setelah kita melakukan pengamatan di luar tadi, mulai dari di kamar mandi, di lemari, kita melihat cahaya, itu membuktikan bahwa kita semua membutuhkan cahaya matahari untuk hidup. Oleh karena itu kita harus bersyukur, benar, karena dengan adanya cahaya matahari kita sama-sama dapat merasakan nikmatnya hidup. Nah, contohnya Farid ini. Oke Farid, tolong perhatikan dulu ya. Nanti kita boleh main Bapak janji. Oke, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, ada nggak yang mau menyampaikan kesimpulan? Kita ulang kopi aja. Oke, karena bertanya dulu, coba. Nggak Kesimpulan kedengeran, Pak. hari ini apa? Mau saya kopi satunya? Ayo. Tadi Ayo, coba balik kesimpulan hari ini kita ngapain aja? hari ini kita belajar tentang sifat cahaya, Ya. ada yang bisa nembus sini, Itu namanya apa? itu namanya rambut lurus. Nah. Ada juga cahaya yang terjun ke air, Apa itu? jadi patah, itu dibiarkan. Benar. Ada juga cahaya yang dapat dipantulkan. Iya, contohnya Ayo, oke nih, bentar. Terakhir, Terakhir ada juga cahaya yang ini apa namanya tutup menembus benda. bening. Oke, terima kasih Pari. Tepuk tangan dulu buat Pari teman dulu. Oke, anak-anak, karena sudah di ujung acara, Bapak anggap kalian semua sudah sangat pintar, sudah mampu mengerjakan tugas hari ini, dan kalian juga sudah memahami sifat-sifat cahaya. Meskipun kalian belajar sambil bermain sambil berlarian nggak masalah, yang penting kalian paham. Mungkin sampai di sini pertemuan hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah boleh main silakan.